Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 64 orang murid dan 12 orang guru SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang berkunjung ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam akhir pekan lalu. Kunjungan itu sebagai sarana untuk belajar terkait adat dan budaya di Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam kunjungannya ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, para siswa dan guru-guru SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang disambut langsung Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja SH MKN. Dalam kesempatan itu, Kepala SMP Al-Azhar 33 Palembang Dr. Bukhari Mukhtar MA menjelaskan, sebagai program sekolah dalam memberikan wacana kedaerahan kepada para siswa, salah satunya mengunjungi Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut Bukhari Mukhtar, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin sekolah untuk memberikan wacana kesejarahan kepada murid-muridnya agar tidak buta sejarah. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam, pihaknya akan melakukan kunjungan ke Fikri Songket dan kemudian ke Bukit Seguntang. Salah satu di antara program Al-Azhar Palembang itu adalah memberikan wacana kedaerahan kepada murid-murid. Salah satu di antara kedaerahan itu adalah mengunjungi Kesultanan Palembang Darussalam ini sebagai sebuah upaya untuk melihat masa lalu murid. Jadi murid tidak buta sejarah dan mereka akan lebih menukik kepada permasalahan bagaimana membangun Palembang sejak zaman dulu sehingga murid memahami itu. Sementara Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja SH MKN mengatakan, kedatangan para siswa SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang untuk menambah pengetahuan mengenai adat dan budaya di Kesultanan Palembang Darussalam. SMP 4 memastikan pihaknya terbuka untuk semua sekolah dan seluruh generasi milenial yang ingin mengetahui nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam, baik dari sejarah, apa yang sekarang masih ada, dan apa yang sekarang tidak ada. Dimana sekarang mereka itu menginginkan supaya generasi muda atau dari SMP tersebut memiliki tambahan pengetahuan mengenai adat dan budaya di Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi mereka juga yang mengetahui sejarah, budaya, bagaimana kesultanan ini ada dan nilai-nilai apa yang tetap ada dan juga harus kita lestarikan di Kesultanan Palembang Darussalam. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Pemirsa, bulan suci Ramadan tinggal di depan mata. Beragam kebutuhan pokok di pasaran mulai melonjak naik, salah satunya daging sapi yang mengalami kenaikan Rp10.000 dari awalnya Rp130.000 menjadi Rp140.000. Ditemui di Pasar Lematang, Lahat, salah satu pedagang daging, Haja Suhaida membenarkan sudah 1 bulan ini daging sapi telah naik. Memang harga dari tempat pemotongan sudah naik sehingga pedagang menjual Rp140.000 per kilo. Menurut dia bukan hal yang aneh apabila menjelang puasa daging sapi naik cukup tinggi. Walau demikian, dia berharap kepada pemerintah agar kiranya harga dapat diturunkan karena dikhawatirkan hal itu bisa memicu daya beli masyarakat menurun. Haja Suhaida menambahkan, biasanya kalau tidak naik sehari bisa menjual sebanyak 50 kg daging sapi. Saat ini paling 30 kg saja, sedang harga tulang sudah menyentuh Rp100.000 per kilogram. Naik dari bahannya. Sudah berapa lama Bu naik Bu? Ada bulan ini lah kalau naik nih, kami naik ke. Sebulan ini naik dari berapa Bu dulu sebelumnya? Dari 13. 13. Oh, sekilo Bu ya. Dari 13. Ini Bu dari piten ya naik. Ini Bu penjualan kalau kita ini Bu, macam mana Bu? Ada pengaruh Bu pas naik nih? Penjualannya apa menurun apa? Banyak pengaruhnya. Uang kurang nggak lah beli daging mahal. Ya. Apa Bu harapannya Bu? Hah? Harapannya apa Bu? Harapannya minta diturunkan yang pite. Kena pite yang naik ke barangnya bukan kami.
Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Lematang, Midi Herman, mengakui bahwa jelang Ramadan sering terjadi kenaikan bahan pokok, termasuk daging. Dia memprediksi harga daging akan terus naik saat memasuki Ramadan nanti karena permintaan juga meningkat. Midi berharap para pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Harga dari 130 naik karena lebaran 140 per kilo. Per kilogram. Kalau tulang masih tetap 100 per kilo. Jadi Pak, untuk biasanya memang sering naik Pak menjelang Ramadan ini? Ya biasanya tahun belakang juga di tahun ini sekarang itu ada beda, ada yang 150 yang tahun 2021 dulu kan tergantung daripada jual itu. Kalau sudah pagi kadang 135, 10 sorenya kadang naik ya. 150 kadang. Oke deh. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Sanggar Tari Sang Putri Sriwijaya binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan merayakan ulang tahun kedua di Cafe Bukit Siguntang, Palembang akhir pekan lalu. Selain menggelar doa bersama dan pemotongan kue, kegiatan dilanjutkan ziarah ke makam-makam bersejarah yang ada di Bukit Siguntang dengan dipandu sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji. Walaupun digelar sederhana, namun perayaan ulang tahun kedua Sanggar Tari Sang Putri Sriwijaya, pimpinan Baby Johan Saimima di Cafe Bukit Seguntang, akhir pekan lalu berlangsung penuh makna. Tak hanya doa bersama dan pemotongan kue, kegiatan dilanjutkan ziarah ke makam-makam bersejarah yang ada di Bukit Seguntang dipandu sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji. Menurut Sekretaris Sanggar Tari Sang Putri Sriwijaya, Febri Al-Lintani, perayaan tersebut juga mengandung harapan agar ke depan Sanggar bertambah maju, pesertanya makin banyak dan kegiatannya makin baik. Mudah-mudahan ya setelah yang kedua ini kita ke depan bertambah bertambah maju ya, pesertanya makin banyak dan kegiatan juga makin baik. Mengenai ziarah ke makam-makam bersejarah di Bukit Seguntang, menurutnya anggota Sanggar Tari Sang Putri Sriwijaya kebanyakan anak-anak sehingga mereka perlu tahu sejarah Bukit Seguntang. Bukit Seguntang lanjut dia banyak makam-makam para tokoh di Sumatera Selatan, sehingga hal itu dikenalkan dengan anak-anak anggota Sanggar sesuai salah satu visi Sanggar, tidak boleh melupakan sejarah. Anggota Sanggar kan masih anak-anak ya, karena itu mereka perlu tahu sejarah ya. Nah, Seguntang ini banyak makam-makam para tokoh ya, tokoh di Sumatera Selatan. Makanya kita kenalkan dengan mereka. Jadi salah satu misi Sanggar juga atau visi Sanggar, kita tidak boleh melupakan sejarah dan juga mengenalkan sejarah kepada anggota Sanggar. Sementara budayawan Palembang, Heri Mastari dan sejarawan Sumsel, Kemas Ari Panji, mengucapkan selamat dan sukses kepada Sanggar Tari Sang Putri Sriwijaya yang merayakan ulang tahun kedua. Semoga menjadi lebih baik, serta anak-anak didiknya berkembang dan berkiprah di dunia kesenian dan kebudayaan. Reporter dan juru kamera, Rudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 185 calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Ilir mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Ogan Ilir. Meskipun kepastian berangkat belum mereka dapatkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Arab Saudi. Menurut Kasih PHU Kemenak Ogan Ilir, Nelson Asmawi, cara CJH ini semula diberangkatkan pada tahun 2020 lalu. Namun lantaran ada pandemi COVID-19, keberangkatan mereka terpaksa dibatalkan. Tahun ini meskipun belum ada kepastian berangkat ke Tanah Suci, namun prosedur CJH tetap dilaksanakan. Menurutnya, CJH yang rencananya berangkat ke Mekah tahun ini ada 200 orang. Namun lantaran ada yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, maka CJH menjadi sebanyak 185 orang. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Dan ini untuk Kabupaten Ogan Ilir kita laksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022. Sementara itu, CJH asal Kelurahan Payaraman Bahdi mengaku sempat kecewa batal berangkat 2 tahun lalu.
Apalagi ia dan istrinya sudah menunggu giliran ke Tanah Suci sejak 2012 silam. Pak, ini penantian haji daftar lah berapa tahun, Pak? 16 dari 2012. 2012 tahun. Kemarin waktu ditunda harusnya 2020, Pak ya? Ya, biasanya 2019 apa 20? 20 ya. Tapi waktu penundaan itu kan zaman masih Covid, Pak ya? Zaman sedang hebat-hebatnya. Reporter Danjur Kamera, Wijan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.